كلام قديم لا يمل سماعه كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهدي وحيراتي دليل لقلبي عند جهدي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفه فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Oke para pemirsa, para sahabat yang sudah bergabung, yang sudah menonton, silahkan untuk absen. Kita akan melanjutkan bacaan gharib, di mana kemarin sudah kita belajar tentang huruf shad yang dibaca sin. Ya. Sekarang ada bacaan mad farqi, ya, mad farqi yang dibaca panjang itu, yang panjangnya 6 harokat, ya, itu juga boleh dibaca tashil, ya, juga boleh dibaca tashil. Yang awalnya itu panjangnya 6 harokat, ya, seperti pada contoh az-zakaraini itu dibaca tashil, ya, aslinya kan az-zakaraini. Jadi bisa dibaca tashil hamzah yang kedua az-zakaraini, nah, seperti itu. Itu terdapat pada surat Al-An'am ayat 143 dan 144, ya, juz 8. Seperti membacanya a'jami,
ya. A'jami itu memang sudah terkenal itu dibaca tasil. A'jami wa Arabi. Nah, itu sebelumnya seperti itu. Sudah pernah kita terangkan. Nah, sekarang ada mad farqi, ya. Ini juga boleh dibaca tasil. Di surat Al-An'am ayat 143 dan 144 tadi. Nah, kita praktekkan untuk kita baca di surat Al-An'am. Barangkali ada yang bisa membuka Al-Quran. Buka surat Al-An'am ayat 143. Ya, terima kasih dari siapa nih? Salam dari Sekumpul Martapura. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ustadz Arifin Najlil ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, kita sama-sama belajar. Kita praktekkan bacaan mad farqi panjang 6 harokat dan juga bacaan tasil yang hamzah keduanya dibaca ringan. Samaniyata azwaj. Ya, kita walaupun belajar gharib, bacaan-bacaan yang lain juga jangan sampai diabaikan ya, tetap dibaca sesuai dengan cara membaca, termasuk qalqalah. Samaniyata azwaj minal dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Perhatikan hurufnya. Minal dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Ma'zi, zi, ya, nafasnya ditahan, tidak seperti sin, tapi suaranya lepas. Ma'zi, zi, ma'zi itsnain. Saya ulang. Minal dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Ya, ini boleh dibaca panjang seperti ini, boleh dibaca tasil. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Wa minal ibli itsnaini wa minal baqari itsnain. Qul adzakaraini. Nah, ini dibaca panjang 6 harokat. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Atau tasil. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudhillan nasa bighairi 'ilm. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Seperti itu ya teman-teman. Monggo kalau mau bergabung, mau praktek maksudnya, silahkan untuk bergabung, atau sekedar bertanya lewat komentar, silahkan. Kemudian yang berikutnya ya, mad farqi lagi, boleh dibaca panjang 6 harokat, boleh dibaca tasil.
yaitu surat Yunus. Pada surat Yunus ayat 59, juz 11. Lafadznya yaitu Allahu. Jadi lafadz Allah ini hamzahnya dua. Yang satu adalah hamzah istifham namanya ya. Yang satunya hamzah wasal. Ya, kita praktekkan. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Itu yang panjang 6 harokat. Atau bacaan tashil. Qul Allah, Qul Allah, Qul Allahu, Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Ya, yang satunya di surat An-Naml ya, ayat 59, juz 19. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Allahu khairun amma yushrikun. Atau tasil. Allahu khairun amma yushrikun. Lafadznya sama dengan yang sebelumnya. Jadi dua ini boleh dibaca panjang 6 harokat atau dibaca tasil. Yang berikut adalah mad lazim ilmi mukhafaf. Ya, mad lazim yang bertemu sukun, mad yang bertemu sukun asli itu. Yang terkenal al-ana, itu juga boleh dibaca tasil. Al-ana. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ya, atau tahsil seperti itu. Oke, para sahabat, para pemirsa, para teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti majelis ilmi dan hikayah. Ya, kita nanti akan membaca hikayah, riwayat atau kisah para aulia ilah, para waliullah yang diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membahas tentang ilmu Al-Qur'an, terutama saat ini materinya adalah Gharaibul Qur'an. Kita lanjutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 juz 26 itu ada tulisan bi'sal ismu, ya, bi'sal ismu. Biasanya kita kalau membaca bi'sal ismu, ya, seperti itu karena lam alif kemudian ismu, ya, ismu, ya. Bi'sal tulisannya bi'sal ismu, ya, bi'sal ismu. Tapi cara membacanya bukan bi'sal ismu tapi bi'salismu. Ya, cara membacanya bi'salismu. Jangan sampai membacanya keliru bi'sal ismu ya, tapi bi'salismu. Ya. Perhatikan dalam ayat 11 surat Al-Hujurat, bisa dibuka teman-teman yang membawa Al-Qur'an. Bisa dicek, cross check. Kita baca. Ayatnya agak panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala min nisa' min nisa'in asa an yakunna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Nah, ini bi'sal ismu, membacanya bi'sal ismu. Ya, perhatikan betul-betul biar membacanya tidak terjadi kesalahan ya. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu termasuk bacaan nakal ya. Jadi harokat bukan nakal ya. Ada iltiqa'us sakinaini. Ya, ada pertemuan huruf yang mati dua, kemudian kusirat ulahuma, yang pertama di kasroh. Jadi al-lam itu mati, kemudian hamzah itu juga mati. Yang namanya hamzah wasal itu kan kalau diwasolkan kan mati. Nah, lamnya juga mati, maka sama-sama mati. Yang pertama di kasrah, membacanya bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Ya, seperti itu. Oke, para teman-teman, para sahabat, kita lanjutkan. Kita buka di surat Al-Ahqaf ayat 4 ya, juz 26. Teman-teman barangkali ada yang membawa Al-Quran, bisa dibuka surat Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Ya, ini ada lafadz fis samawati tuni. Ya, ini cara membaca ketika pembacaan itu diputus, waqaf ya, di dalam fis samawat maksudnya. Membaca u'tuni itu bukan u'tuni, tapi ituni. Jadi hamzahnya ini tidak terbaca. Ya, berubah menjadi ya yang mati. Ya, kemudian hamzahnya yang pertama, hamzah yang satunya di kasroh untuk menyesuaikan harokat yang sesuai dengan iya. Yang hamzah berubah menjadi ya itu. Jadi bacanya ituni, bukan u'tuni. Kalau wasal disambung dengan sebelumnya, fis samawati tuni. Nah, seperti itu. Mari kita baca. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat tuni bi kitabim min qabli hadza ituni. Ya, kalau mengulang dari situ, ituni bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Ya, sadaqallahul azim. Untuk
kita belajar gharib malam ini. Saya kira sampai di sini. Saya tadi sudah jelaskan bahwa materinya selain kita belajar membaca Al-Quran, kita akan tambah materi yaitu tentang hikayah. Barangkali dengan hikayah bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hikayah yang akan kita baca ini adalah hikayahnya atau kisahnya orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan hikayah yang kedua. Kemarin sudah baca hikayah yang pertama, yaitu tentang bacaan bismillah. Malam ini kita akan lanjutkan hikayah yang kedua. Al-hikayatus tsaniyah. Hikayah yang kedua. Cerita yang kedua di dalam kitab ini, fi fadlil qiyami bis sholati lailan, yaitu menjelaskan tentang keutamaan bangun malam dan sholat di malam hari. Dibangun malam kemudian sholat. Ini ada fadilah di balik itu semua, ada karomah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukiya anna rajulan ishtara ghulaman. Diceritakan ada seorang laki-laki yang membeli budak, ya, budak laki-laki. Ya, katakanlah pembantu. Jadi pembantu dulu di tanah Arab, kalau laki-laki itu namanya ghulam, itu bisa dijual belikan. Ya. Kalau perempuan amat, jadi dulu itu ada namanya budak. Kalau kalah perang, semua harta orang-orang yang kalah perang itu menjadi hak milik hartanya orang Islam. Termasuk orang-orang yang kalah, ya, yang lemah, itu jadi budak. Dulu sah itu. Dijual belikan, yang perempuan juga dianggap sebagai bukan pembantu ya, dulu bukan hanya pembantu, tapi bisa dijual belikan, ya, bisa dijadikan selir, ya, bisa dijual, bisa digunakan, dan seterusnya. Nah, diceritakan, saya tidak akan membahas tentang perbudakan. Yang saya bahas di sini adalah ada seorang laki-laki yang membeli budak, membeli ghulam, pembantu. Nah, kemudian ghulam tersebut berkata kepada seorang laki-laki yang akan jadi sayyidnya, ya, yang akan jadi tuannya, jadi bosnya kalau sekarang, ya, berkata, ya maulaya, wahai tuanku, ya, dia berkata seperti itu, uridu minka salasata syurutin. Saya minta atau berharap 3 syarat darimu. Jadi ini budak yang luar biasa, ya. Dia dibeli oleh seseorang, tapi dia punya syarat. Aku mau kamu beli, ya, jelasnya seperti itu. Tapi saya punya 3 permintaan, 3 syarat, 3 permintaan. Kata pemuda tersebut. Ahadua Allah tamna'ni anis sholah idza dakhala waktuha. Yang pertama, jangan sampai engkau melarangku untuk melakukan sholat ketika sudah datang waktunya. Ini pembantu yang luar biasa disiplin ini.
Jadi pembantu justru malah mengatur tuannya, mengatur majikannya. Ya. Dia lebih mengutamakan Tuhannya, ya, Tuhan yang menjadi Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya permintaan, saya mau kamu beli, jadikan pembantu, tapi dengan syarat jangan sampai melarangku untuk melakukan sholat ketika waktunya sudah datang. Bukannya harusnya apa ini? Waktiha. Kan i'rabnya jer. Bukan jer tapi jadi fa'il, ya. Siapa itu? Yogi, ya. Idza dakhala waqtuha. Idza dakhala, ketika sudah masuk apa waktuha, waktunya sholat. Terima kasih sudah diingatkan. Tidak apa-apa, kasih masukan. Nanti kalau ada yang salah, saya juga manusia, bisa sharing, ya. Tapi kalau ini bukan jer, tidak ada i'rab jernya, jadi menjadi fa'il, ya. Jadi waktuha. Ahadua alla tamna'ni anis sholati idza dakhala waktuha. Masya Allah. Teliti, berarti disimak. Terima kasih. Ada yang nyimak, teman-teman nih. Benar-benar menyimak, luar biasa. Dapat jempol. Jadi saya ulang, ghulam tersebut tegas. Jangan sampai melarangku, ya, untuk melakukan sholat ketika waktu sholat itu sudah masuk. Idza dakhala, sudah masuk waktu sholat. Itu yang pertama. Wasani antastah damani bin nahari, ya. Wala tashghalani bil laili. Ya, disimak aja. Nanti kalau keliru, tidak apa-apa, kasih masukan. Yang kedua, saya minta untuk aku melayanimu atau menjadikan aku pelayanmu, ya, untuk menjadikan aku pelayan itu siang hari. Jadi dia siap menjadi pelayan seorang rojul tadi yang dipanggil juragan maulaya tadi hanya siang hari saja. Wala tashghalani billaili, dan jangan sampai menyibukkanku di malam hari. Jadi dia siap melayani tuannya itu hanya siang hari saja. Malam dia tidak mau disibukkan. Ini sungguh luar biasa, ini pembantu yang hebat. Wasalisu, yang ketiga, antaj'alali baitan. Ya, yang ketiga dia punya permintaan agar supaya engkau buatkan rumah untukku atau kamar, ya, kamar untukku, la yadkhuluhu ahadan ghairi, yang tidak boleh masuk siapapun kecuali aku. Ya, dia minta kamar khusus. Luar biasa. Seorang pembantu punya 3 permintaan, ya. Yang pertama yaitu jangan sampai melarangku sholat ketika waktu sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, sanggup menjadi pelayanmu atau jadikan aku pelayanmu di siang hari saja. Malamnya jangan memberi kesibukan atau pekerjaan kepadaku. Kemudian yang ketiga, buatkan aku rumah atau kamar khusus. Tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang boleh masuk kecuali aku, kata dia. Ya, gimana rajulnya menjawabnya? Seorang laki-laki itu, faqala lahu laka dzalika. Maka seorang laki-laki itu berkata, oke, apa yang menjadi syaratmu akan saya penuhi. Ya, kamu berhak untuk mendapatkan persyaratan tersebut. Artinya ya saya terima persyaratan atau permintaanmu itu. Fangzur ila hadhil buyut, maka lihatlah
rumah-rumah ini. Ya, rumahnya banyak kamar ya, mungkin banyak kapling-kapling itu mungkin ya, karena orang kaya, banyak rumah, banyak kamar. Fatofa biha hatta ra'a baitan khoroban fakhtarohu. Maka ghulam tersebut ya, pemuda tersebut itu muter-muter mengelilingi rumah-rumah juragannya, sehingga dia melihat rumah yang rusak, melihat rumah yang artinya ya tidak begitu bagus dibanding yang lain. Fakhtarohu, justru setelah dia melihat rumah yang rusak itu, dia pilih, ini rumah saya, atau saya minta yang ini yang akan saya tempati. Yang jadi permintaan, tidak boleh siapapun masuk kecuali dia. Ya, seperti itu. Ya, sebelum saya lanjut, boleh minta tolong tap-tap layarnya ya, biar menambah semangat. Oke, kita lanjut. Faqala lahu maulahu limakhtartal khoroba. Kemudian tuannya itu berkata kepada pemuda, kenapa kau memilih rumah yang rusak? Nah, kan rumahnya banyak ya, pemuda bosnya itu, juraganya itu rumahnya banyak. Kenapa kamu memilih kamar yang rusak, yang kotor maksudnya, ya tidak sebagus yang lain? Ditanya seperti itu. Faqala ya maulaya. Nah, kemudian pemuda itu menjawab, wahai tuanku, amma alimta anal khoroba yakunu ma'allahi amaron wa bustanan. Wahai juraganku, tuanku ya, apakah engkau tidak tahu bahwa rumah yang rusak itu, sesungguhnya rumah yang rusak itu keadaannya kalau bersama Allah itu menjadi ramai. Ya, bersama Allah menjadi ramai dan menjadi kebun, ladang. Jadi walaupun rumah yang dipilih itu rusak, kalau sudah bersama Allah, kata dia, nanti akan menjadi ramai, menjadi ladang. Ya, itu bahasanya seperti itu. Ya, mungkin yang dimaksud ya ladang pahala, walaupun itu tempat yang tidak begitu bagus, menjadi tempat yang ramai, malaikat-malaikat Allah yang akan turun. Ya. Fasarul hulamu ya'wi ilaihi bilaili. Maka pemuda tersebut menempati tempat itu, atau bahasanya mengungsi, menyendiri ya, bertapa setiap malam. Setiap malam itu menempati rumah yang dianggap rusak itu. Rumah yang dianggap rusak. Fa fi ba'dil layali ittakhadha maulahu majma'an lisyarabi walahwi. Nah, di sebagian malam atau suatu malam, tuannya itu mengambil tempat minum dan tempat mainan. Ya, mungkin di tempat itu ada alat-alat untuk minum, kemudian alat-alat untuk main. Nah, mau ngambil di situ. Akan tetapi falaman tasofal lailu wa tafarraqa ashabuhu qama yatufu fid dari. Ketika malam sudah separuh malam ya, setelah separuh malam,
dan teman-temannya sudah buyar, ya, teman-temannya sudah pulang, maka maulahu, tuannya tersebut muter-muter keliling di rumahnya. Fawaqa'a basaruhu ala hujratil ghulam, maka tiba-tiba pandangannya melihat kamarnya pemuda tersebut, ya, pemuda yang jadi pembantunya tersebut. Melihat di situ, fa'idzan fiha qindilun min nurin wa alaqun minas sama, maka ketika dia melihat di kamarnya pemuda yang jadi pembantunya itu, tiba-tiba melihat lampu, ya, tiba-tiba melihat lampu dari cahaya bersinar terang, mu'alakun, yang digantung, minas sama, dari langit. Lampu itu langsung digantung dari langit, luar biasa. Berarti atapnya terbuka, ya, atapnya terbuka, langsung ada lampu masuk di kamarnya pemuda tersebut. Wal ghulamu fis sujudi yunaji rabbahu wa huwa yaqul, dan sementara pemuda yang jadi pembantunya tersebut, ya, dalam keadaan sujud, berbisik, bermunajat kepada Tuhannya, dan dia sedang berkata di dalam munajatnya, di dalam sujudnya itu, dia berkata, Ilahi, Ilahi aujabta ilayya, ya, khidmata maulaya naharan, wahai Tuhanku, kau sudah mewajibkan padaku untuk melayani tuanku ketika siang hari, atau menjadikan aku sebagai pelayan tuanku di siang hari. Walaulahu mastaghaltu illa bi khidmatika laili wa nahari, ya, andaikan aku tidak melayani tuanku, tidak punya bos, ya, maka aku tidak akan menyibukkan diriku kecuali khidmah kepadamu baik malam maupun siang. Fa'dzarni Rabbi, wahai Tuhanku, untuk itu ampunilah, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Dia merasa bersalah. Dari apa? Dari hanya bisa bermunajat kepada Allah di malam hari, dan siangnya tidak bisa munajat. Siangnya bekerja, yaitu melayani tuannya, tuan dunia. Di dalam sujudnya dia berkata, andaikan aku tidak melayani tuanku, maka aku tidak akan menyibukkan diriku kecuali hanya berkhidmah kepadamu malam maupun siang. Lah ini didengarkan oleh bosnya, ini di dalam sujud dia berkata itu didengarkan oleh tuannya, tuan dunia itu. Ya, gimana? Falam yazal maulahu yanzur ilaihi, maka bosnya, tuannya, tidak henti-hentinya dia memandang pemuda tersebut, terus dipandangi, dilihat, ya, hatta tola'al fajru, sehingga fajar itu keluar, sehingga subuh. Ditunggu sama bosnya, ada pembantunya sujud, yang di situ di kamarnya itu ada lampu yang langsung menggantung ke langit. Ya, dia melihat terus sampai subuh. Irtafa'a fartafa'a al-qindilu, sehingga lampu tersebut naik. Ya, setelah subuh, lampu yang menggantung di langit tadi naik sendiri. Watama asaqofu, dan menutuplah atapnya.
Ya, berarti tadi pas ada lampu itu atapnya membuka. Setelah lampunya naik, atapnya menutup kembali seperti semula. Nah, setelah itu faja'a rajulu wa akhbara imra'atahu bidzalika. Nah, setelah itu laki-laki tersebut datanglah, maksudnya pulang dan memberi berita tersebut, ya, khobar tersebut diceritakan kepada istrinya. Istrinya dikasih tahu bidzalika dengan kisah itu. Jadi mulai awal dia mendatangi kamar-kamar, rumah-rumah, mau mengambil alat-alat minum dan alat-alat mainan, tiba-tiba melihat kamarnya pembantu, kemudian dia tertuju pada itu dan datang, dilihat pembantunya sujud, dan di atasnya ada lampu yang menggantung langsung ke langit, melihat pembantunya berdoa, memunajat kepada Allah, dan seterusnya. Falamma kanatil lailatul qabilah, maka ketika malam itu sudah datang lagi, artinya malam yang akan datang, aqama rajulu, kemudian bosnya bangun, wa mra'atuhu, dan istrinya ikut bangun. Istrinya ingin membuktikan. Jadi tuannya bangun, istri tuannya ikut dibangunin, ikut bangun. Alal hujrati, menuju pada kamar, di mana yang dimaksud kamar adalah tempat ghulam atau pembantu bermunajat. Wal qindilu mu'alaqun, dan dia melihat lampu itu ada lagi menggantung. Wal ghulamu fis sujud, dan pembantunya dalam keadaan sujud. Luar biasa, seperti malam-malam sebelumnya. Wal munajatu ila tulu'il fajri, wal qindilu mu'alakun, wal ghulamu fis sujud. Wal munajatu ila tulu'il fajri, dan munajat sampai keluar fajar. Sama persis, munajatnya sama persis seperti malam-malam sebelumnya yang didengar oleh juragannya. Summa da'au summa da'awa, maaf ya, summa da'awa. Nah, setelah selesai, ya mungkin paginya ya, laki-laki dan istrinya tersebut memanggil, summa da'awa, kemudian memanggil al-ghulama, pada pemuda. Ya, pembantunya dipanggil oleh juragannya sama istrinya, itu manggil pembantunya tersebut. Wa qala lahu, kemudian mereka berdua berkata pada pemuda tersebut, anta hurrun biwajahillah. Kata bosnya, juragannya, anta hurrun, kamu merdeka. Ya, dibilangi seperti itu, bebas, merdeka. Ya, dengan demi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatafarragha li khidmati man, sehingga sudah selesai, kamu sudah selesai untuk melayani orang, kunta ta'tadziru ilaih, yang engkau memohon ampunan kepada Allah gara-gara orang tersebut. Ya, kamu sudah merdeka. Kamu merdeka, sudah tidak jadi pelayan atau budak lagi ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan kamu sudah bebas dari melayani orang yang menjadi alasan engkau untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarahu mimma ra'aya, dan keduanya memberi kabar tentang apa yang dia lihat. Dan aku tahu kamu sujud, kemudian kamu berdoa, aku tahu di atasmu ada lentera, ada lampu yang langsung menggantung ke langit, itu aku tahu, kata bosnya itu.
min karomatihi, dari karomahnya, gulam alallahi, atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma sami'a dzalika, maka ketika pemuda tersebut mendengar tentang cerita juragannya yang melihat lentera langsung menggantung ke langit, rafa'a yadayhi, maka dia mengangkat tangannya, waqala, dan dia berdoa, ilahi kuntu as'alu alla takshifa sitri wa alla tazharu hali. Wahai Tuhanku, aku pernah memohon kepadamu, jangan sampai membuka tutupku dan jangan sampai memperlihatkan keadaanku. Fa idza kasyaftahu faqbidni ilaika. Maka ketika, wahai Tuhanku, ketika engkau sudah membukanya, sudah membuka tutupku, rahasiaku, keadaanku, sudah kau perlihatkan kepada orang lain, faqbidni ilaika, maka ambillah aku. Dia mohon kepada Allah untuk diambil, artinya untuk dicabut ruhnya, artinya meninggal dunia. Setelah itu fakhara maitan rahimahullahu ta'ala, pemuda tersebut terjungkal dalam keadaan sudah meninggal dunia. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada pemuda tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral sami'in, nazirin, yang menonton, yang menyaksikan tentang kisah pemuda tersebut. Mudah-mudahan kita terinspirasi untuk melakukan sholat malam, walaupun ya kita tidak mengharapkan karomah seperti di dalam kisah tersebut, tapi kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilah-fadilah ini memang kadang-kadang diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon kepada Allah agar bisa dibangunkan malam untuk melakukan sholat malam. Bisa melakukan sholat malam itu sudah karomah yang luar biasa. Di saat saudara-saudara kita tidur, kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat, bisa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan hal yang luar biasa besar, anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kisah tersebut bisa memberikan semangat kita untuk beribadah kepada Allah dan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya, kita lanjutkan kisah yang ketiga di pertemuan yang akan datang. Malam ini kita cukupi. Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan atau mungkin akan bercerita hikayah yang lain, silahkan untuk bergabung atau bertanya lewat komentar. Sambil menunggu, kita baca sholawat. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghuri khatman awwala wal anbiya والمرسلين الغر ختما أولا يا رب نوّر قلبنا بنور القرآن جلا وارزق بفهم الأنبياء لنا وأيام تلا ثبت به إيماننا
دنيا وأخرى كاملا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا اللهم يا ربنا cukupana roberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji berkai Al-Quran suci Allahumma ya Rabbana amin 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 ya Rabbana ya Allah Rabbal Alamin amin amin ya Rabbana ya Allah Rabbal Alamin. Oke, para pemirsa, para sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan pertemuan kita, pertemuan yang diisi dengan kajian ilmu, terutama ilmu Al-Quran dan kisah hikayah para wali-wali Allah, kekasih Allah, bisa menjadikan pertemuan yang menjadi pertemuan silaturahim yang membawa keberkahan hidup kita, keberkahan harta, keberkahan ilmu, keberkahan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.